Jelas Pak, suara saya Pak? Jelas Pak. Jelas ya. Mengalami transformasi dari di masa sekolah, di mana kinerja guru di situ dituntut maksudnya di situ dituntut sikap disiplin guru itu berada di sekolah. Tapi masa pandemi ini, transformasi dampak pandemi ini berubah drastis, di mana budaya kerja guru itu mengalami erupsi teknologi, di mana mengalami perubahan, di mana guru yang tadinya mengajar di dalam kelas berubah menjadi bekerja di dalam rumah, bekerja di rumah. Nah, transformasi ini tentunya sangat mengganggu kinerja guru yang tadinya mereka sikap disiplin mereka di sekolah itu ditentukan oleh aturan-aturan yang ada di sekolah, kemudian berubah menjadi suatu aturan yang harus mereka kuasai, yaitu di mana teknologi digital, di mana mayoritas guru itu melakukan pembelajaran jarak jauh itu sebatas pemakaian aplikasi pesan instan aja. Jadi di sini berdasarkan survei KPAI dengan Federasi Serikat Guru itu menjaring dari 602 responden guru itu ada 19,1% responden dapat menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Pak Budi tidak bisa share screen, Pak? Ya Pak. Ini Pak, share screen Pak, sudah. Ya. Jadi munculnya pembelajaran daring ini diawali pada tanggal 15 Maret. Ya Pak. Kayak kasus saya tadi Pak. Pak Budi, share screen-nya Pak Budi. Putus Pak ya. Ya, tolong share Pak screen Budi. dulu. Jadi biar kawan-kawan juga bisa mencari. Udah Pak? Ya. Belum Pak, belum. Belum Pak ya. Udah Pak. Maaf Pak Budi. Sambil bicara aja. Sambil bicara mungkin Pak. Bisa ya. dibantu Pak Ngakan. Saya bantu ya. Udah Pak. Ya, belum ada Pak. Saya bantu Pak. Belum tampil Pak ya. Pak Ngakan mungkin bisa dibantu Pak Ngakan. Bisa dilihat? Ya, sudah Pak, sudah. Udah ya, oke Pak. Salah. Ini punya Pak Fikron. Salah Pak. Pak Budi Raharjo ya. Oke Pak, udah Pak ya. Oke. Belum. Jadi transformasi sistem pembelajaran dan sistem kerja masa COVID-19 ini belum Pak. Belum Pak. Sebentar Pak. Pak Budi, sebentar Pak Budi. Saya bantu. Iya. Sudah. Belum Pak. Iya, sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Saya bantu Pak. Ya, silakan Pak Budi, silakan Pak Budi. Pak, balik. Saya lanjutkan Ya. Pak ya. Sudah halaman berapa Pak? Yang ketiga ya. Baik, jadi sebagian guru di sini belum paham Pak mengenai pembelajaran daring, di mana penggunaan aplikasi seperti Microsoft Teams, Google Form, itu mereka masih belum paham, belum familiar dengan aplikasi tersebut. Jadi di sini banyak sekali Halo? Silakan Pak, lanjut Pak. Ya. Banyak sekali. Lanjut Pak, lanjut. Dalam keadaan normal, pembelajaran di rumah itu belajar sekolah bisa relatif sama dengan tujuan kualitasnya. Yang membedakan hanya sarana produktif. Jadi pada masa wabah mematikan COVID-19 ini, harusnya guru mendesain pembelajaran yang diterapkan sangat berbeda, sebab tidak lagi bisa dianggap sebagai bisnis. Jadi pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang semuanya menggunakan aplikasi digital. Beda dengan pembelajaran
yang dilakukan di sekolah. Jadi guru kebanyakan tidak memahami pembelajaran daring ini. Nah, jadi dari hasil survei ini ada dari hasil survei KPAI bahwa hanya 19,1% guru yang dapat menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Dan padahal masalah utama di sini adalah bahwa guru memiliki kompetensi, 4 kompetensi dasar yang mereka miliki itu sudah menjadi suatu persoalan di mana budaya kerja guru saat masa pandemi ini mengalami perubahan dari pembelajaran luring menjadi pembelajaran daring, di mana sini kompetensi ini meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial serta profesional. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah guru tidak mampu menerapkan pembelajaran daring ini kepada siswa dikarenakan mereka kurang memahami teknologi pembelajaran daring. Salah satu contoh adalah Microsoft Teams di sini. Di sini Microsoft Teams memberikan solusi di mana guru bisa memanage, memberikan tugas, melakukan meeting di situ, melakukan VCon, dan melakukan memberikan tugas-tugas. Yang selama ini tugas yang diberikan melalui WA hanya sebatas tugas yang dikerjakan secara manual oleh siswa. Nah, disinilah maka saya melakukan pembinaan kepada guru dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini adalah suatu aplikasi dari Microsoft 365, salah satu aplikasi di mana di sini menyediakan berbagai fasilitas. Di situ dari mulai catatan guru, catatan siswa, penilaian, di situ semua lengkap tanpa guru harus memberikan penilaian secara manual. Nah, Microsoft Teams ini juga menyediakan fasilitas untuk pendidikan secara gratis, ya. Di situ ada buat ruang kelas virtual dengan siswa tidak dapat meninggalkan kelas begitu saja. Jadi seperti kalau di WA mungkin siswa bisa keluar masuk melalui grup. Tapi kalau di Microsoft Teams ketika siswa sudah berada di dalam kelas dia tidak bisa keluar. Seperti itu. Jadi di sini Microsoft Teams ini menyediakan fasilitas yang sangat lengkap. Kalau guru di sini ada guru misalnya memberikan jadwal pembelajaran, yaitu jadwal belajar, seperti di dalam ruang kelas itu guru juga bisa memberikan jadwal belajar, kapan waktu belajar ya, ditentukan oleh guru. Kemudian ada juga diskusi interaktif di sini. Diskusi interaktif di sini antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa. Bisa dilakukan diskusi interaktif. Misalnya ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru, di sini bisa dilakukan melalui kelas. Nah, di sini ada kelas-kelas. Kemudian video pembelajaran. Nah, guru juga bisa memberikan materi video pembelajaran, berbeda dengan WA. Kalau di WA mungkin video pembelajaran itu akan memakan kuota, itu makan, sehingga HP yang biasa, standar biasa itu tidak sanggup menyimpan banyak sekali video pembelajaran. Kemudian juga ketika saat pembelajaran di kelas tim, ini guru bisa merekam materi yang
telah disajikan. Misalnya ada siswa yang tidak hadir dalam kelas tersebut, atau siswa tidak masuk dalam grup Vkom. Nah, di sini siswa bisa melihat hasil rekaman yang guru memberikan materi tersebut. Kemudian ada kuis dengan Microsoft Form. Nah, di sini juga penyedia layanan Microsoft 365 ini juga ada aplikasi yang namanya Microsoft Form. Di sini guru bisa memberikan kuis, ulangan, atau mungkin guru juga bisa memberikan aplikasi pembelajaran dengan animasi-animasi yang disediakan oleh Microsoft Form. Kemudian ada immersive reader, ya guru, siswa dan guru bersosialisasi, bisa berkomunikasi di sini. Misalnya siswa ingin bertanya kepada guru, bisa melalui Microsoft Teams yang disediakan. Kemudian sign virtual. Jadi di sini ada beberapa macam aplikasi yang disediakan oleh Microsoft 365 ini, ada seperti misalnya ada selain form, ada tim, juga ada beberapa macam aplikasi, ada 11 aplikasi yang disediakan. Jadi siswa tidak membutuhkan akun Microsoft 365, siswa hanya memiliki akun biasa, tapi selain akun dari Google. Jadi kalau misalnya akun Yahoo itu tidak bisa. Akun yang lain itu tidak bisa selain akun Google, dari Google. Nah, kemudian permasalahannya adalah, kelemahan di sini adalah menggunakan aplikasi pembelajaran ini adalah peran guru dalam pembentukan karakter ini sangat kurang. Karena apa? Mungkin saja pembentukan mental di sini yang biasanya sikap siswa, kehadiran siswa di kelas itu bisa kita kontrol, tetapi dalam menggunakan Vkom ini, menggunakan aplikasi pembelajaran daring ini sangat sulit untuk mengontrol perilaku siswa di pembelajaran di rumah. Kemudian kepribadian siswa juga sangat tidak bisa kita kontrol. Kemudian sikap dan akhlak mereka juga, keteladanan mereka juga, itu kelemahan daripada menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Jadi saya rasa ini aja Pak, yang materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Terima kasih. Halo Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Pak Ngakan. Ya. Bapak Ibu, itu tadi paparan dari Pak Budi Raharjo, Banda Aceh. Jadi beliau Ya, Pak Sunardi, silakan ya, dilanjutkan Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Budi Raharjo yang telah memberikan paparannya. Dalam paparan ini dihadiri beberapa teman Pak, itu ada 74 partisipan. Alhamdulillah di antara 74 itu ada narasumber kita Pak. Itu ada Prof Marhen. Itulah makanya saya grogi Pak, ada Prof Marhen. Sugeng Sonten Prof. Bagus Pak. Kita berikan ruang kepada teman-teman untuk menanggapi daripada makalah yang disampaikan oleh Pak Budi Raharjo. Tadi saya tangkap dari makalah beliau tentang transformasi budaya. Itu yang pertama, diharapkan bahwa guru mampu mendesain daripada proses pembelajaran daring ya Pak tadi. Itu yang pertama. Karena di mana tujuan pembelajarannya sama, daring dengan tidak daring, hanya medianya yang membedakan. Tentunya banyak
kawan-kawan yang ingin menanyakan, tapi ada 3 ini Pak melalui chat. Yang pertama saya minta kepada Pak Muhammad Isa, Pak Muhammad Isa. Tapi ini bukan bertanya ya Pak, Pak Muhammad Isa bukan bertanya. Pak Ngakan mohon bukan. Kalau ada mungkin yang bertanya Bapak dan Ibu, di raise hand belum ada ini. Di raise hand belum ada. Di chat juga belum ada. Pak Sutrisno tadi angkat tangan, Pak. Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, monggo dipersilakan Ya, Pak tangan Sutrisno. benernya diangkat, Pak. Iya. Oke Pak Sutrisno, monggo Pak Trisno. Iya. Terima kasih Pak Raisen, Budi. Ya, Ya, Pak iya. Trisno, silakan. Ya, gini. Pak Budi, saya ingin penjelasan. Kan kebetulan tadi hampir sama dengan apa yang saya katakan tentang tim. Ya, ini bagaimana panjenengan bisa memberikan penjelasan pada teman-teman tentang tim. Apakah teman-teman itu sudah diberikan akun? Kurang jelas Pak, suaranya Pak. Halo, oke. Apakah teman-teman itu sudah diberikan akun 365 sehingga mereka bisa masuk ke tim atau bagaimana Pak caranya? Mohon dikuatkan sedikit Pak. Suaranya Pak. Budi, suaranya Pak. Oke, nah. Boleh saya bantu, Pak? Ya, gini. Jadi saya ingin penjelasan. Ini kan untuk tadi kan penggunaan Office Team. Ya Pak. Kan teman-teman semuanya harus punya akun. Apakah teman-teman sudah punya akun? Terus bagaimana cara mendapatkan akun untuk semua teman Pak? Ya. Akun Pak ya. Silakan langsung ditanggapi Pak Budi. Baik Pak, terima kasih. Ini mengenai akun Microsoft Teams ini sebetulnya kalau daftar pribadi kebetulan sekarang ini gratis Pak, lagi gratis nih. 1 bulan ini gratis. Ini ada dari Microsoft ini bahwa menggunakan akun ini sekarang gratis. Untuk sekolah juga gratis sekarang Pak. Disediakan gratis, bisa membuat Microsoft Teams secara maupun secara kelompok. Nah, untuk penugasan ini kepada guru saya tentunya membuat akun mereka secara kolektif. Jadi saya buatkan akun bagi kepada guru-guru, baru saya melakukan pembinaan terhadap guru tersebut. Gitu. Nah, jadi pembinaan ini berupa pelatihan workshop seperti itu rencana saya Pak, seperti itu. Ada diseminasi Pak. Diseminasi ini dilakukan ketika bisa melalui tatap muka. Nanti di bulan 7 ini insya Allah ada pembelajaran seperti biasa lagi di sekolah, walaupun dengan protokol kesehatan, protokol COVID-19. Jadi di situ nanti akan saya berikan workshop, pelatihan-pelatihan guru menggunakan Microsoft Teams ini Pak. Ya, terima kasih Pak Sutrisno? Nah, kebetulan ini Pak, kebetulan saya sedang mengikuti TOT Guru Inovatif. Jadi yang saya pelajari tentang Microsoft Teams ini Pak. Jadi nanti diseminasi bulan Juli ya Pak ya, diseminasinya. Iya, TOT Guru Inovatif ini yang 2020 nih Pak ya. Ya, ini sedang berlangsung Pak. Alhamdulillah saya mengikuti Guru Inovatifnya sebagai peserta Guru Inovatif. Mungkin nanti dari kita untuk pengawas, kalau bisa ada pengawas inovatif Pak, jangan guru inovatif. Iya betul Pak. Kita masih tergabung di guru Pak. Kemarin kita pengawas masih tergabung di guru inovatif. Iya Pak. Ini kita nempel dengan guru Pak. Ini masih. Iya. Kemarin kan kita belajar dengan guru. Seharusnya guru belajar dengan pengawas. Nah iya. Kita belajar dengan guru ini. Iya. Jadi itu Pak. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Oke Pak Budi. Ya Pak. Terima kasih Pak Budi. Mungkin Pak Sutrisno bagaimana dengan jawaban Pak Budi? Ya, paham. Memuaskan? Ya, paham. Terima kasih. Halo. Ya, terima kasih. Sudah Pak, Pak Nardi sudah. Kita lanjut. Ada izin siapa ini? Ibu Yunita. Bu Yunita. Sudah ada Pak. Beliau minta izin untuk meninggalkan ruangan. Lagi meninggalkan ruangan, izin meninggalkan ruangan. Iya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu?
Sepertinya tidak ada lagi Kita Pak Nardi. peserta masih ada 77 orang. Kalau tidak, saya sedikit mengulas dari apa yang disampaikan oleh Pak Budi, bahwa Pak Budi menyampaikan makalahnya tentang transformasi budaya, kerja guru di era digital menggunakan aplikasi Microsoft Teams di masa COVID-19. Itu dari yang disampaikan beliau, yang pertama, bahwa guru itu diharapkan harus mampu menggunakan aplikasi, baik pada aplikasi Zoom, aplikasi Webex, dan aplikasi yang bersifat daring. Terus dari hasil survei KPAI, dia menyatakan bahwa guru itu banyak tidak memahami tentang fungsi daring dari proses pembelajaran itu. Sehingga boleh dikatakan dari apa yang disampaikan beliau pada makalahnya, PKSP-nya tidak jalan. Jadi pedagogiknya masih rendah, terus kepribadiannya tidak bisa terukur, nilai sosialnya juga belum dapat dilaksanakan dengan baik, dan juga nilai profesionalismenya belum berjalan dengan baik. Untuk itu mungkin kalau ada tambahan dari para host, termasuk mungkin narasumber, karena saya lihat dari partisipan, dari 76 belum ada yang chat, Ibu, Bapak, dan juga belum ada yang raise hand. Kalau mungkin ada, mohon bantuan. Kita cukupkan kayaknya, Pak. Kalau ada? Tidak tampak, Pak. Bisa dicukupkan, berarti mungkin sudah jelas, Pak. Tidak ada hal yang didiskusikan lagi. Sudah cukup. Iya. Cukup, ya Alhamdulillah kalau gitu. Kita minta masukan dari host. Saya mulai dari Ibu Nining. Mohon Bu, seluas-luasnya berikan ruang kepada. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, yang pertama saya ucapkan. Mohon izin Bu Nini. Nah, jadi sebelum diserahkan ke Ibu, atau mungkin bersama juga Bu Prof. Marhaini, saya ingin sampaikan beberapa hal. Tadi sempat diskusi di beberapa sesi. Tadi ada pertanyaan dari beberapa rekan terkait dengan best practice, PTS dan PTK, apa bedanya? Kemudian yang terakhir terkait dengan struktur atau sistematika penulisan makalah yang bisa disajikan di forum ilmiah yang memungkinkan untuk mendapatkan nilai angka kredit. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin perlu diberikan pemahaman buat kawan-kawan dari Bu Nini atau dari Bu Prof yang kebetulan hadir di ruang ini. Terima kasih, silakan. Baik, saya mewakili Prof dulu. Mewakili ya, kali ini mewakili. Karena nanti closing-nya itu dari Prof diperkuat gitu ya. Ibu dan Bapak, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia gitu ya, yang sudah berkoordinasi, berkolaborasi, sehingga hari ini itu sudah masuk ke putaran yang ketiga, gitu ya. Kemudian yang berikutnya saya ucapkan selamat juga kepada teman-teman pemakalah, gitu ya. Nah, dari 4 pemakalah tadi, itu kalau saya kategorikan, teman-teman tadi yang dipresentasikan, yang disajikan, itu ada 2 itu tadi. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok yang benar-benar sudah terrealisasi dari pengalaman terbaiknya, gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya itu berupa gagasan. Nah, terkait dengan pertanyaan, apa beda best practice, PTS, dan makalah? Pertanyaan saya begini, teman-teman yang menyajikan makalah di sini, ini sudah alumni dari digital dan best practice ya? Sudah pasti ya? Oke, berarti itu tidak usah dijelaskan sekarang. Karena sudah harus terlalui semuanya. Jadi tidak bisa dijelaskan lagi, ya. Nanti sambil berproses. Lalu pertanyaan berikutnya begini, apakah peserta yang hadir di sini itu ada yang belum mengikuti pelatihan best practice? Kayaknya juga sudah ya. Mungkin ada yang belum, Bu. Ada yang belum. Karena kan alumni digital. Oh, baik. Kemungkinan jadi alumni digital. Oh iya. Baik. Kalau itu dijelaskan di room ini, kayaknya sampai pelatihan 4 hari bersama Prof nanti kayaknya ya. Berarti saran saya nanti teman-teman yang baru ikut,
ini kan ada pembukaan best practice yang ke-7. Saran saya nanti supaya terkupas tuntas, mulai dari A sampai Z-nya, itu tidak sepotong-sepotong, gitu ya. Sehingga perbedaan best practice PTS itu tidak bisa saya jelaskan di sini, supaya nanti masuk ke kelompok pelatihan best practice ke-7. Ya. Nah, justru yang ingin saya sampaikan tuh ini, saya share screen ya. Ini yang menyusun ya beliaunya sebenarnya, tapi ya itu tadi saya wakili ya. Tadi pertanyaannya tentang makalah loh. Nah, Ibu Bapak kita lihat ya. Ya, betul. Di Permen 143 ya, di lampiran Permen 143 itu secara jelas disebutkan begini. Menyampaikan prasaran makalah gagasan, tinjauan, ya, ulasan ilmiah atau best practice di bidang pendidikan formal pengawasan dan pertemuan ilmiah, ya, internasional nasional. Ya, berarti menyampaikan prasaran berupa. Yang berupanya itu bisa berupa gagasan. Makanya tadi yang presenter keempat itu berupa gagasan. Ya, tapi bisa saja berupa ulasan ilmiah. Atau bisa juga berupa best practice, itu bukan berarti laporan best practice-nya yang dipresentasikan. Tetapi makalahnya itu berisi tentang pengalaman terbaiknya. Makanya tadi presenter 1, 2, 3 itu makalahnya menampilkan hasil dari best practice. Gitu ya. Di best practice itu kan tampilan ada bagian apa itu awal, inti, penutup. Utamanya yang di inti itu kan bab 1, ya, bab 2, bab 3. Kemarin ya sudah dijelaskan itu ke bab 4. Bab 1-nya pendahuluan. Di pendahuluan di sana ada latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan best practice, ada manfaat. Lalu di bab 2 itu ada tinjauan atau kajian teori, kajian pustaka, gitu ya. Lalu bab 3 pemecahan masalah dan hasil. Yang bab 4 itu bagian penutup atau yang kita kenal dengan simpulan dan saran. Oke, itu laporan best practice-nya. Tapi ketika disajikan dalam bentuk makalah seperti hari ini, nanti diperkuat juga oleh Prof. Dri, itu ada dua model. Model yang pertama begini nih. Jadi kerangka makalahnya itu mengikut ketentuan. Ada judul, keterangan tentang kapan, biasanya gini, disajikan pada forum ilmiah APSI, bla bla bla. Tanggal sekian, sekian, sekian. Itu. Lalu berikutnya di mana? Berarti di forum APSI ini, pengawasan digital ini, dan macam kegiatannya apa. Ya, ini biasanya itu letaknya di cover. Begitu. Lalu berikutnya di bagian isi, sajian abstrak. Tadi saya lihat ada yang punya abstrak, ada yang tidak. Nah, saran saya mengikuti permen ini aja. Jadi apa yang dituliskan di dalam makalah, ikuti ini. Nah, berikutnya ada paparan masalah. Paparan masalah utama, seringkali Ibu Bapak akan menuliskan tidak dalam bentuk bab biasanya. Maka ada yang menuliskan misalnya pendahuluan, itu A, B, masalah utama, C, penutup. Di pendahuluan, di situ berupa alinea demi alinea yang memaparkan tentang masalahnya, mengapa masalah itu diangkat. Kemudian masalah itu diangkat itu korelasinya dengan apa, kaitannya apa, barangkali dikaitkan dengan tugas pengawas dan lain-lain, sampai kepada menuju kepada pemasalan utama. Begitu. Nah, beberapa makalah kemarin itu menggunakan model ini. Jadi pendahuluan, masalah utama itu dengan pembahasan biasanya. Kemudian yang ketiga itu adalah penutup berupa simpulan dan saran itu. Nah, yang disimpulkan itu menegaskan kembali cara menyelesaikan masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya yang diceritakan di latar belakang tadi, dan lebih lagi dikerucutkan pada masalah utama di bagian yang B.
Itu model yang pertama. Yang kemarin sudah banyak dilakukan di putaran 1, putaran 2. Nah, sekarang di putaran 3, tadi saya perhatikan ada beberapa variasi. Nah, variasinya selain yang saya ceritakan ini, seperti yang ada di permen ini, itu ada juga yang variasinya dibuat bab. Babnya 1, pendahuluan. Isinya apa? Ada latar belakang, seperti biasanya. Kemudian di bab 2, itu ada kajian teori, kajian pustaka. Di bab 3, itu ada pembahasan. Bab 4, itu penutup, yang tidak lain adalah isinya simpulan saran. Berarti 2 model ini itu sebenarnya bisa dipakai sebagai tuntunan atau sistematika penyajian makalah. Jadi mau seperti ini tidak apa-apa, diwadahi. Mau dipaparkan tadi seperti Pak Fikron ya. Pak Fikron tadi itu disusun bab per bab. Karena Pak Fikron ini background-nya selain guru itu juga dosen. Biasanya di dosen di perguruan tinggi itu disusun bab 1, 2, 2-nya itu di kajian teori tadi atau kajian pusaka, kemudian di bab 3-nya itu pembahasan. Baru di penutup. Begitu Ibu dan Bapak, pertanyaannya teman-teman tadi arahnya ke situ semua. Tapi secara substansi, menurut saya hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Substansi ya. Lalu tata cara peserta, kemudian penyaji, moderator, itu juga sudah lebih baik dari kemarin. Utamanya yang peserta. Peserta sudah bisa memposisikan bagaimana saya sebagai peserta pada saat mengikuti forum ilmiah, itu sudah baik. Kok yang kemarin kan masih memposisikan sebagai juri. Kok hari ini sudah tidak. Sharing. Terima kasih Ibu Dr. Nini yang telah beri. Oke. Berikutnya diperkuat oleh Prof. Tri ya. Prof. Tri, monggo Prof. Tri. Prof. Maini masih di sini toh? Prof. Tri, dipersilakan Ibu Prof. Monggo Prof. Terima kasih Bapak Ibu. Halo. Nggih, Prof. Sudah suara saya bisa ya? Sampun, ini tak sudah jelas dulu. Prof. Sudah jelas sekali. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu itu adalah cuma pertanyaan karena lupa, ya. Ini sudah pernah disampaikan, sudah pernah didengar, tapi materinya tidak dibuka, ya. Poinnya tidak dibuka. Itu persoalannya. Jadi apa perbedaan best practice dengan PTS, best practice dengan PTK, sebetulnya sudah ada itu di pelatihan best practice dan yang alumni digital dan alumni best practice pasti sudah punya materinya itu. Cuman karena lupa dan orang kita itu termasuk saya, tidak hanya Bapak Ibu ya, sukanya instan, takon bae daripada mocon. Tanya saja daripada membaca, mencari. Itu persoalannya. Jadi betul sekali itu. Daripada baca, nyari-nyari, mendingan aku tanya di sini deh gitu. Nah, itu persoalannya. Poinnya punya semuanya gitu. Baik Bapak Ibu, itu pertanyaan perbedaannya tolong dibuka lagi PowerPoint di best practice dan PowerPoint di pengembangan profesi. Di situ ada semua perbedaannya. Namun demikian, pertanyaan yang saya tangkap lagi adalah Bapak Ibu masih bingung membedakan apa itu makalah itu, kenapa kok boleh penelitian, kenapa gagasan, tadi Bu Nini sudah menjelaskan. Jadi kalau diizinkan, ini barusan tak buat, saya ngetik ini tadi sambil mendengarkan Bapak Ibu ngetik materi ini. Luar biasa, Prof. Jadi sambil mendengarkan Bapak Ibu, saya mengetik ini ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, makalah itu ada 2 jenis ya. Makalah itu ada 2 jenis. Jadi makalah hasil penelitian dan makalah hasil gagasan. Semuanya orang boleh buat, termasuk guru, pengawas, dosen, ya semuanya boleh membuat. Makalah ini oleh sebab itu nanti diatur, yang guru seperti ini, yang pengawas begini, yang dosen begini, kan begitu. Tapi ini adalah secara umum, ya, secara umum semuanya orang boleh membuat. Jadi makalah itu bisa ditulis dari hasil penelitian dan bisa ditulis dari hasil gagasan. Nah,
Makalah dari hasil penelitian juga bisa ditulis dalam jurnal, bisa dijadikan buku. Di dosen juga demikian. Hasil penelitian itu juga bisa untuk jurnal, bisa untuk buku, guru juga bisa, pengawas juga bisa. Gagasan atau konsep juga bisa ditulis dalam jurnal dan bisa ditulis dalam bentuk buku. Nah, persoalannya adalah kalau di dalam makalah hasil penelitian tentu sistematikanya berbeda dengan hasil gagasan. Itu pertama. Yang kedua, masalah hasil penelitian itu sudah jelas ada masalahnya, ada teori, metodologi, semuanya akan ditulis. Tapi di gagasan ini yang penting, kenapa guru dan pengawas banyak tertolak? Karena gagasan idenya tidak ada. Gitu. Jadi gagasan idenya itu nggak ada, konsepnya apa tidak ada, tetapi copy sana sini. Ini yang perlu dicatat. Jadi tidak hanya copy paste dari tulisan-tulisan orang lain, tetapi idenya kita itu apa? Ini yang penting. Nah, jadi kita pahami dulu bahwa kalau kita menulis makalah itu namanya artikel boleh, makalah boleh. Kalau makalah itu disampaikan dalam seminar, kalau artikel itu dikirim dalam jurnal, begitu. Nah, jadi kita bikin makalah itu ada 2 jenis, Bapak Ibu ya, penelitian dan gagasan. Semuanya boleh membuat ini. Baik. Nah, sekarang adalah sistematika hasil penelitian tentu berbeda dengan sistematika gagasan. Bu Nini tadi sudah menjelaskan. Tapi sementara Bu Nini tadi membuka Permendikbud, saya langsung mengetik ini, gitu ya. Nah, kalau makalah hasil penelitian, itu misalnya judul, halaman pengesahan yang disebut Bu Nini, judul dan identitas, tadi ada di halaman cover itu, halaman pengesahan, abstrak. Kemudian bab 1, pendahuluan. Bab 2, kajian teori. Bab 3, hasil dan pembahasan. Metodologi dulu ya Bapak Ibu ya, metodologi. Bab 4, hasil pembahasan, karena ini hasil penelitian, sebentar saya revisi. Soalnya tadi sambil ngetik, sambil cepet-cepetan gitu. Nah, 3 ini adalah di sini adalah metodologinya karena ini adalah makalah hasil penelitian. Jadi sebelum hasil dan pembahasan di sini tentu ada metodologi. Ini metodologinya. Oke, kemudian bab 4-nya bab 4 yang penutup ini adalah hasil ya. Di sini hasilnya. Ini hasil dan pembahasan. Oke. Nah, baru bab penutup, bab 5-nya. Bab 5-nya penutup. Oke. Ini kalau makalah hasil penelitian. Ini hasil penelitian. Jadi penutup itu isinya apa ya? Simpulan dan saran. Jadi ini kelompok hasil penelitian yang sini. Kemudian yang kita bicarakan adalah makalah hasil gagasan. Kalau hasil gagasan, ini model yang pertama di sini. Model yang pertama yang Bu Nini bicarakan tadi. Ada judul, identitas, lengkap, ya, halaman pengesahan, abstrak. Boleh mulai dari 1 Romawi besar, boleh tergantung nyamannya Bapak Ibu. Ya. Latar belakang, kemudian pembahasan masalah teori nanti masuk di bab ini, kemudian penutup. Nah, tentu saja latar belakang ini bisa terdiri dari sub-sub-subnya. Pembahasannya juga terdiri dari subnya. Pembahasan masalah 1, tentang apa, 2, tentang apa, 3, tentang apa. Begitu. Nah, model yang kedua seperti ini, judul, halaman pengesahan, pendahuluan, kajian pustaka, teori, 3, pembahasan masalah, 4, penutup. Nah, yang mana yang bisa diakui angka kredit? Semuanya diakui. Ini model 1 dan model 2 boleh. Kenapa? Kemarin saya bilang pada teman-teman host, teman-teman narasumber dan coach ya, ketika kita rapat bahwa kebanyakan teman-teman di daerah itu nanti akan mengundang narasumber yang belum tentu dari kita. Narasumber itu biasanya nanti dari dosen perguruan tinggi. Kalau dari dosen perguruan tinggi nanti kebanyakan menyampaikan model yang kedua. Ya, kebanyakan model yang kedua. Tetapi kalaupun di dalam Permendikbud itu adalah model 1 yang sini, yang tengah ini, maka akhirnya kami tim penilai akan mengakomodir dua-duanya, baik model 1 maupun model yang kedua. Kira-kira itu saja yang saya tegaskan, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ya. Terima kasih, ya. Bu Prof. Rezekinya untuk putaran ketiga.
Iya, rezeki untuk putaran ketiga. Ya. Iya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Iya, Bu Prof. Nini. Nggih, ya terima kasih. Ya. Ya, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Ya, terima kasih Bu Nini, terima kasih Bu Prof Tri. Betul-betul hari ini rezeki bagi rekan-rekan yang hadir pada forum ilmiah hari ini, jadi mendapatkan penguatan dari Prof Tri. Mudah-mudahan dengan penguatan ini untuk tahap berikutnya makin banyak karya makalah yang masuk. Iya, amin. Sehingga paparannya semakin bagus. Iya. Nah, jadi demikian, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk Bu Nini, terima kasih Bu Prof Tri Marhaini. Saya akan Putu Suarjana, pengawas SD Provinsi Bali. Mohon maaf kalau selama mengantarkan diskusi kita pada forum ilmiah kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi mari kita ambil sisi positifnya, manfaatnya. Banyak ide yang disampaikan oleh rekan-rekan pengawas, baik berupa ide, gagasan maupun best practice yang sudah dilakukan. Mari kita jadikan satu inspirasi untuk kita terus berbuat di masa pandemi ini. Terima kasih juga untuk Ketua APSI Pusat, Pak Agus Sukoco, yang sudah menggagas, menginisiasi kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih. Kita akhiri kegiatan ini. Bu Rini, selamat datang kembali, Bu Rini. Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Prof Tri Marhaini, Bu Nini, masukannya luar biasa. Saya semakin, apalagi teman-teman semua ya, semakin mantap, semakin berani untuk tampil di forum ilmiah berikut-berikutnya. Baik teman-teman, waktu juga yang memisahkan kita, azan asar sudah terdengar. Marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beri oplos dengan semuanya, melambaikan tangan untuk Bu Nini, Putri, Prof Tri, Pak Nakan, Pak Sunardi. Terima kasih banyak Pak Irwan. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di forum ilmiah berikutnya. Oke, ya, makasih.